moderator hari ini. Uh, Oke, kemudian ada Kang Oji yang juga sudah hadir, dan terakhir ada Ya, juga halo. Kak Meisha yang juga sudah hadir. Oke, saya mute dulu ya. Oke, teman-teman, adalah forum Trust Building Talk. Salah satu tujuan kita untuk bersama-sama memiliki praktek-praktek baik dalam rangka saling mendengarkan dan juga saling berkisah atau berekspresi dan menceritakan hal-hal tentang ide-ide, pikiran-pikiran kita tentang bagaimana kita membangun trust, terutama di kalangan anak muda, dan dalam rangka juga untuk membangun sikap-sikap dan praktek-praktek toleransi di kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pada sore hari ini sudah hadir dua tamu pembicara yang akan berbagi cerita dengan kita bagaimana upaya-upaya membangun trust dan juga perdamaian di Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia, gitu ya. Pada sore hari ini kita akan dimoderatori oleh Ferry Pardosi. Ferry Pardosi adalah co-founder dari Young and Muslim Trust Building Program. Selama 5 tahun melakukan komunikasi dengan anak-anak muda Muslim dan Adventis. Kemudian Ferry Pardosi juga sebagai seorang dosen di Yogyakarta. Saat ini Ferry Pardosi juga sebagai seorang trainer di program Trust Build. Ferry Pardosi dan juga para tamunya. Silakan Ferry. Oke, terima kasih Mas Huda yang sudah dan juga perkenalan yang begitu semangat. Oke, salam damai teman-teman semuanya. Semoga kalian di sana sehat ya, sehat hati juga damai. Ya, hari ini kita akan meneruskan Trust Building Talk. Ya, ini mungkin yang keberapa saya nggak tahu. Boleh dikasih tahu yang keberapa, Mas Ahmad? Ini kira-kira atau Mas Huda? Ketiga. Oh, ini yang ketiga ya. Oke, ini saya lupa yang keberapa. Oke, dan Trust Building Talk ini sesuatu yang menurut saya sangat penting bagi kita ya, untuk bertemu. Ya, apalagi kita sebentar lagi ini akan membuat program yang besar ya, di Indonesia ini, dan kita di sini kita bisa saling berbagi. Ya, hari ini tema yang akan kita bahas itu adalah Spirit of Abraham for Trust Building. Ini tema yang menarik ya untuk kita bicarakan karena ada semangat spirit dari Abraham, dan kita tahu semuanya ini Abraham ini adalah nabi yang besar ya, di ketiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kita akan dari tema ini kita akan belajar apa sih spirit dari Abraham ya. Nah, ini menarik ya. Sore ini kita akan ada dua ya narasumber ya, teman kita. Yang pertama adalah Meisha Marcella. Ya, beliau adalah Managing Director and Program Manager Foreign Policy and Community of Indonesia, ya, FPCI. Boleh saya sapa dulu nih, Mbak Meisha, apa kabar? Boleh dinyalakan videonya? Iya, halo, apa kabar? Oke, mantap. Saya menyebutnya benar namanya ya? Salah nggak, Meisha? Iya, betul. Betul ya? Iya, Meisha. Oke. Wah, terima kasih Mbak Meisha. Thank you for having me. Ya. Lalu yang kedua adalah ini nih yang luar biasa ya, seorang ustadz.
bernama Oji Fahrul Roji. Selamat sore Mas Ozi. Belum di mute, belum di unmute. Ya, Masal khair. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Beliau adalah guru ya di pesantren Zagat Arsi dan alumni 1000 Abrahamic Circle. Oke, atau alumni 1000 Abrahamic Circle. Nah, ini alumni ya. Oleh sebab itu kita akan bisa juga dengarkan ya sharing-sharing dari beliau. Langsung aja kita mulai. Oke, kita akan berikan waktu masing-masing kepada narasumber, oke, untuk selama 20 menit, oke, untuk membagikan spirit dari Abraham ya untuk for trust building. Oke, kita akan mulai. Biasanya kan itu ada first lady ya. Hari ini kita akan kasih kesempatan dulu untuk Meisha ya, untuk sharing, dan mari kita teman-teman untuk mendengarkan kisah dari beliau. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih banyak Kak Ferry. Mungkin sebelumnya saya akan izin untuk share screen, karena mungkin di sini masih banyak yang bertanya-tanya apa sih 1000 Abrahamic Circles Project gitu kan. Karena Abrahamic Circles Project sendiri merupakan special project dari FPCI. Untuk mungkin dari beberapa orang yang sering mendengar apa itu FPCI, kan agak apa ya, agak distinct, agak berbeda dari project-project FPCI yang lainnya. Karena FPCI kan selama ini hanya fokus di bagian politik saja, tapi apparently we also have a special project, yaitu 1000 Abrahamic Circles Project, yang kita berfokus untuk peace building, dan peace building yang kita lakukan ini tidak hanya berfokus di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih 1000 Abrahamic Circles Project itu sendiri. Oke. Oke, ini sedikit perkenalan kenapa kita datang membawa pembahasan mengenai 1000 Abrahamic Circles Project di FPCI. Yang pertama, kita memperhatikan bahwa ada blind spot dalam perkembangan dunia saat ini. Kita berbicara mengenai Sustainable Development Goals, ada banyak Sustainable Development Goals, tapi dalam SDG sendiri kita tidak membahas satu aspek penting yang dimana mayoritas 84% orang di dunia itu terikat, yaitu faith atau agama. Tahun 2018 di Indonesia sendiri ada Surabaya Attacks, di mana satu keluarga itu memilih untuk menjadi bomber dan menargetkan 2 gereja saat itu. Kemudian di Christchurch kita juga memiliki masalah yang sama, Christchurch, New Zealand, di mana ada 2 masjid yang diserang oleh white supremacists asal Australia. Kemudian we have Colombo Attacks di Sri Lanka, dan Colombo Attacks ini juga juga dikenal dengan Easter Attacks, di mana ada 254 orang, bahkan 269 yang meninggal, dan juga banyak orang yang terluka saat itu. Kemudian ada Synagogue Attack yang ada di California tahun 2019, Hell Attack di Jerman tahun 2019, Peshawar Madrasah bombing tahun 2020 di Pakistan, dan juga masih banyak attack-attack yang lainnya atau teror-teror lainnya yang menargetkan
secara spesifik tempat-tempat tertentu. Kalau kita lihat beberapa polanya beberapa tahun lalu mungkin agak berbeda, kayak misalnya bombing yang ada di Sarina atau bombing yang ada di JW Marriott. Mereka menargetkan tempat umum, bukan tempat spesifik yang bisa dikatakan membawa satu agama tertentu. Ketika seseorang membawa rasa kebencian terhadap satu agama tertentu, etnis tertentu, mereka membawa itu ke tempat-tempat strategis di mana hanya ada orang-orang itu yang berada, kayak misalnya ke masjid atau ke churches atau ke sinagog atau ke madrasah. Those places yang memang distinct dengan beberapa kelompok tertentu, itu yang menjadi target mereka. Nah, key takeaway yang kita bisa dapat itu, worshiper and house of worship are the new targets for terrorist attacks and hate crimes. And why is that? Kenapa itu terjadi? Dan hal tersebut terus terjadi, tidak hanya di wilayah yang tadi sudah disebutkan, tapi ternyata hate crimes itu sendiri mulai terus rising selama beberapa tahun terakhir ini. Islamofobia kita tahu itu ada di mana-mana, kemudian banyak hasil statistik yang mungkin tidak akan saya sebutkan semuanya karena this is gonna be like a very long one and I don't want to be an ATM. Di 2000 tahun terakhir, selama 2000 tahun terakhir kita with minor exceptions of course, tidak ada tidak ada kedamaian di antara pemeluk-pemeluk agama Abraham ini. Setidaknya somewhere somehow between the two religions or one of the religions pasti biasanya itu in conflicts. Nah, Profesor Samuel Huntington juga pernah memberikan pemaparannya melalui Class of Civilization, mengapa ini bisa terjadi. Menurut Samuel Huntington, he predict that identity has become a more important variable in socio-economical, politics, and security issues. Nah, ini kita bisa melihat persebaran agama-agama yang ada di dunia, dan mostly 84% orang yang ada di dunia ini memeluk agama tersebut. Kemudian kita juga memiliki key takeaway yang lain, di mana political ambition and conflict have created and intensified religious insecurity and bigotry somehow. For example, kayak misalnya rising of the Islamophobia in European countries itu biasanya link with the tingkat refugees yang masuk ke negara-negaranya. Begitupun di Indonesia, why there are some mengapa ada ketakutan tersendiri di antara masyarakat kita, itu juga semuanya link, it's either with the political ambitions and it's always linked with the religious insecurity. That's why itu juga kenapa agama seringkali digunakan akhir-akhir ini untuk mencapai political ambitions oleh beberapa oknum tertentu. Dan kita juga ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa bigotry is when pride, insecurity, and hostility come together. Jadi ketika ada pride, insecurity, and hostility di situ, biasanya it will turns into bigotry. Kita juga melihat bahwa biasanya kita seringkali melewatkan pembicaraan mengenai faith. Kita seringkali, just swipe it under the carpet. It's not that important gitu kan. Religious itu nggak pernah jarang dijadikan topik topik utama dalam satu hal. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat, kita mau berkaca dan kita mau jujur pada diri sendiri, sebenarnya religious bigotry ini sering sekali justru menjadi dasar seseorang melakukan hate crimes. Nah, despite rule of law, tolerance, religious freedom, kita bahkan hidup di dunia yang pasca World War II dan juga Cold War, di mana we live under human rights gitu kan. Tapi it still exists, bigotry still exists. Bahkan akhir-akhir ini nggak cuma di Indonesia aja kayaknya ataupun di Amerika Serikat yang kita lihat bahwa it's so obvious di mana orang-orang membenci satu ras tertentu, agama tertentu publicly. Nah, setara ini kita ambil survei yang tahun 2017, mohon maaf belum diupdate, tapi kurang lebih masih sama. Salah satunya DKI Jakarta masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat toleransi yang terendah di Indonesia.
Nah, kita ingin di Abrahamic Circles Project juga kita meng-highlight ada beberapa stages dari ataupun sentimen dari kebencian seseorang terhadap satu agama atau terhadap agama yang lain. Dari ignorance it's become discrimination, from discomfort it become a harassment, from dislike it can become hostilities and so on. Nah, banyak sekali datanya, but I'm not gonna talk about it right now. Oke, where is that? Nah, lalu kenapa kita membawa program yang sebenarnya udah ada gitu kan? Kayak kita bisa lihat ada program Turkey program di mana mereka membuat satu program selama 3 hari untuk religious leaders gitu kan, apa segala macam. Tapi di sini Interfaith Conference itu selalu membawa orang yang sama-sama aja, kayak misalnya Interfaith Conference itu akan terdiri dari, biasanya mereka akan undang Pope Francis, terus Imam Ahmad Al-Tayeb, terus orang-orang terkemuka lainnya, petinggi-petinggi dari Kementerian Keagamaan atau Islamic Cooperations atau dari orang-orang yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi diedukasi mengenai toleransi dan juga tidak perlu lagi diedukasi mengenai kebersamaan. Juga mereka udah paham betul mengenai apa sih yang dimaksudnya toleran, apa sih yang dimaksud dengan menghargai satu sama lain, satu agama dengan agama yang lain. Mereka sudah tidak memerlukan itu lagi. Dan why we come with 1000 Abrahamic Circles Project? Kita menyadari bahwa di conference tersebut biasanya ya udah 3 hari program selesai, dan mereka yang datang ke conference itu bukan lagi orang-orang yang membutuhkan edukasi, karena dan yang menjadi salah adalah ketika those religious leaders yang memang sudah ada, yang merupakan head-nya, mereka tidak turun ke bawah untuk membawa ataupun poin-poin apa yang perlu dibawa, pesan-pesan apa yang perlu dibawa hingga ke masyarakat akar rumput. Karena seyogianya bahkan sejatinya permasalahan intoleransi tersendiri itu ada dan hadir di masyarakat akar rumput, dan mereka dan permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya terjadi karena satu hal, prejudis. Mereka berprasangka. Tidak hanya mereka berprasangka, mereka pun enggan untuk mencari tahu, dan mereka ketika ingin mencari tahu, mereka tidak memiliki tempat untuk mencari tahu. Nah, kemudian ada juga lack of inclusion. Nah, lack of inclusion ini kenapa? Biasanya kayak misalnya terutama di Southeast Asia, kita belum ada yang membawa all the religious leaders in one place gitu, terutama from the Abrahamic perspective ya, dalam agama Ibrahim, di mana masyarakat kita sendiri to be fair bahkan masih judging kan terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan most of us probably doesn't know that there's a Holocaust camp in Indonesia. Nah, there's a lot of hope, tapi sebenarnya kita bisa melihat di sini ada 5 things that we already do, kayak di Indonesia Nahdlatul Ulama sudah mencoba untuk mengedukasi masyarakat bahwa non-muslim itu tidak perlu dilabeli sebagai kafir. Kemudian di UAE ada penandatanganan dokumen Abu Dhabi, dan juga mereka saat ini membangun satu wilayah di mana synagogue, church, and also a mosque dibangun di lingkungan yang sama, and so on. Nah, kemudian kita masuk apa sih 1000 Abrahamic Circles Project. Jadi 1000 Abrahamic Circles Project itu is an independent and grassroots international interfaith and effort that aims to bring together Abrahamic faith leaders. Tentunya karena ini international program, kita mencoba untuk membawa religious leaders dari 3 negara yang berbeda. So untuk gambaran gampangnya atau sederhananya, kita akan membawa 3 religious leaders, 3 pemuka agama dari agama Islam, Kristen, dan juga Yahudi dari 3 negara yang berbeda. Kebetulan Imam Oji menjadi peserta kami yang pertama, jadi pilot circle kami. Imam Oji bersama Ras dari Wellington, New Zealand, dan juga Rabbi Elliot dari Denver, USA.
Nah, ketiga religious leaders ini kemudian kami bawa dalam sebuah perjalanan selama 3 minggu, di mana ketiganya saling belajar, saling memahami satu sama lain, berdiskusi, berdialog, dan yang kita inginkan adalah bonding. Bondingnya bukan dalam artian kayak apa namanya, kalau interfaith conference kan kayak ada beberapa pembicara, ada panelis, kemudian ada peserta yang ikut mendengarkan. But what we want is we want to create bond between all the circle members. Kenapa? Karena dengan bond itu, ketika mereka memahami satu sama lain dengan lebih akrab, dengan rasa kekeluargaan, di mana mereka bisa memahami, oh ternyata kehidupan mereka tidak berbeda dengan kita gitu. Ya agama kita berbeda, but it doesn't mean that we have to hate him. It doesn't mean we have to hate them. It doesn't mean we have to hate her because hanya karena agama kita berbeda. Mungkin nanti lebih lanjut bagaimana pengalamannya bisa diceritakan oleh Imam Oji. Nah, we want to bring this diverse circle of Abrahamic leaders in humility, contemplation, and friendship. Karena, ada satu hal yang penting yang kita tidak izinkan tentunya ketika dalam program. Kita melarang circle member kita untuk membicarakan politik, terutama politik mengenai Israel dan Palestina. Because once they talk about it, kita khawatir justru yang ada bukannya diskusi yang sehat yang hadir, justru malah bentrok nanti yang ada. Nah, how a circle works is basically seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan we want this to be sustainable. Kenapa kita memilih religious leaders? Kenapa kita memilih pemuka agama yang kalau bisa sudah memiliki kongregasinya sendiri, yang pastinya sudah memiliki kongregasinya sendiri? Karena, for example, ketika satu orang mengajarkan mengajarkan kebencian dan juga prejudice terhadap orang lain, itu akan terus terbawa pada kongregasinya, dan juga kita ingin menghindari adanya inherited bigotry atau kefanatikan yang diwariskan. Kayak misalnya most of us doesn't know gitu kan. Ketika saya masih kecil saya nggak tahu kayak why do we hate Jewish? Kenapa saya harus membenci orang-orang Yahudi? Karena itu tidak dijelaskan. Pokoknya orang Yahudi jahat, ya udah. Kalau misalnya ditanya kenapa, ya orang tua pasti akan jawabnya, ya karena mereka itu jahat. Ya, why? Are they ever met a Jewish before? No. Apakah mereka pernah berdiskusi secara langsung dengan mereka? Kenapa anak-anak kecil, bahkan ada yang dilarang sama orang tuanya? Ketika Interfaith Harmony Week kemarin, ada satu orang tua yang bercerita, dia dari keluarga Kristiani. Dia punya dan anaknya ini punya teman di sekolahnya yang Muslim. Namun disayangkan ketika orang tua si anak yang Muslim ini melarang anaknya untuk bermain sama anaknya yang Kristen. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau temenan sama saya? Kenapa kamu nggak mau temenan sama anak saya? Karena kamu Kristen, kamu bukan Muslim. You're different. We're so focused on how different we are, sampai akhirnya kita lupa kalau misalnya we also have common things. We are all humans. Kita semua manusia, kita semua sama. Nah, sejauh ini Abrahamic Circles Project sendiri, kita pertama kali di launching tahun 2018 di Paris Peace Forum, dan terpilih menjadi one of the best peace ideas. Kemudian selama tahun 2019 kita menjalankan program kita, namun sayangnya terhenti karena di tahun 2020 pandemik, jadi kita belum bisa lanjut. Kita juga sudah di-endorse oleh Bapak Ma'ruf Amin dan juga ya Bapak Yusuf Kala dan juga Ibu Retno Marsudi. Kita sudah menandatangani MOU dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IOBM, United Religious Initiative dari San Francisco, dan pada tahun 2020 alhamdulillah 1000 Abrahamic Circles Project juga terpilih menjadi pemenang dari Intercultural Achievement Award untuk inovasi. Nah, bisa dilihat ini di first circle kita ada Imam Oji, ada Reverend Raihan, dan juga Reba Elliot. Kemudian di second circle kita ada Rabbi Howard Hoffman, Father Gregory He dari Serbia, dan juga Imam Muhammad Abdullah Syukri. Dan di circle ketiga kita ada Rabbi Afi dari Australia, kemudian Father Michael dari Sri Lanka, dan juga Gus Hayat.
Dan mungkin terakhir izinkan saya untuk membagikan satu video mengenai 1000 Abrahamic Circles Project. This is a rabbi, an imam, and a priest sitting at the same table, having a dialogue. How many times have you seen a similar situation like this? Perhaps here, when Pope Francis kissed the feet of South Sudan's President Salva Kiir back in April. Or even here, when Pope Francis met with Dr. Ahmad Al-Tayeb, the Grand Imam of Al-Azhar. So it is not such a rare sight after all. The truth is, interfaith efforts between different religious leaders and different nations have existed for a while. Then, why did we create another one? You see, the traditional dialogue model typically involves elites and only elites. It lacks grassroots influence and direct mass effects. It also typically invites moderates who already hold pluralistic or inclusive views. In the past 2,000 years or so, with minor exceptions, there has not been a century where Abrahamic religions were at total global peace. Somewhere, somehow, two or all three of the Abrahamic faiths are usually in conflict. It is amid this unending tension and prejudice that we aim to create a harmonious and peaceful coexistence through an innovative model. 1000 Abrahamic Circles is an independent, grassroots, international, interfaith effort that aims to bring together Abrahamic faith leaders. First introduced in October 2018, 1000 Abrahamic Circles was chosen as a finalist for Best Peace Ideas to be presented at the Paris Peace Forum. Christians, Muslims, and Jews from 3 different countries and 3 different worldviews on a 3-week journey to each other's community, spending a week in each other's home. By directly observing each other's way of life and socializing with members of the community, we hope to demystify age-old stereotypes. To create measurable impact, including increasing religious literacy, empathy, and a sense of mutual respect, not just tolerance, not just among leaders, but also among their congregation and eventually everyone. We have a low-cost, easy-to-replicate interfaith model, allowing hubs to be generated in multiple regions of the world to run the program simultaneously. With this, we expect measurable cuts in anti-Semitism, Islamophobia, and anti-Christian sentiments amongst Circle alumni and their congregation. We plan to repeat each circle 100 times a year and 1,000 times in the next 10 years, creating real, measurable, on-the-ground change, and we want you to be a part of it. This is a rabbi, an imam, and a priest sitting. Well, I think that's all dari 1000 Abrahamic Circles Project. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Meisa ya. Mari kita berikan kredit ya dengan ya buat tepuk tangan itu. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita sudah bisa mengenal 1000 Spirit of Abrahamic. Pembicara yang kedua itu Imam Moji ya. Karena tadi di video itu presentasi dipanggil imam, jadi saya panggil sekarang imam ya. Supaya spesial hari ini. Langsung aja kita kasih kesempatan ke Imam Moji ya sebagai yang langsung mengalami ya daripada program ini. Silakan, Imam. Baik, terima kasih kepada Bang Ferry yang telah memberikan waktu kepada saya dalam tanda petik imam. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada IFC dengan Trust Building Project-nya, ada Kak Huda, ada Kak Mei juga, dan teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, tadi Kak Mei sudah sangat super keren, sangat luar biasa, Kak Meisha dari FVCI. Secara ilmiah, kemudian secara teori dan segala macamnya, beliau sudah memberikan data dan fakta kepada kita semua, dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau tadi mungkin academically presenting by Kak Meisha, kalau saya mah orang kampung aja lah. Menyampaikannya dari gaya orang kampung aja, ya bisanya cerita saja, tidak memberikan slide. Karena tadi juga sempat disinggung salah satu tujuan utama dari program 1000 Abrahamic Circle itu adalah mengambil salah satu religious leader dari kalangan grassroots. Nah, salah satunya adalah rezekinya saya gitu. Tapi sebelumnya saya mau flashback dulu ke beberapa tahun silam di saat saya kecil. Saat itu usia SMA. Mungkin tahunnya antara 95 atau 96, antara itulah. Itu ada sebuah kejadian, lokasinya itu di Narimbang, Rangkas Bitung Lebak. Itu di mana kami dari komunitas Muslim itu datang sebanyak-banyaknya ke Kampung Narimbang, lalu kami menghancurkan sebuah lokasi yang diduga dianggap dalam tanda petik itu melakukan pemurtadan, pengkafiran kalau bahasa teman-teman dari sebelah, atau kristenisasi kepada kami yang ada di situ gitu. Karena saya juga orang Lebak di Kecamatan Sajira. Ternyata setelah selidik demi selidik, di situ tuh dibangun sekolah untuk orang-orang non-Muslim, Kristen di situ, yang didominasi oleh orang-orang Tionghoa, Chinese. Lalu mereka ya namanya mendirikan sekolah untuk non-Muslim, lalu mereka membuat tempat ibadah untuk mereka gitu di situ, dengan mendirikan patung Bunda Maria. Lokasinya ya di dalam sekolah itu, seperti pada umumnya kalau kita temukan patung Bunda Maria ya ada semacam gua-guanya seperti itu. Pada saat itu, kemudian di situ merebak, cuma saya tidak ikut keluar, ikut menghancurkan, tapi itu sangat ramai sekali dan itu terjadi. Cuma sayangnya mungkin tidak seperti sekarang banyak kamera atau banyak video atau banyak gadget yang bisa merekam. Saat itu belum ada. Yang ada di pikiran saya pada saat itu, kita benar gitu. Apa yang dilakukan oleh orang kami itu benar gitu. Bahasa saya itu, kalian ngapain gitu kan, menghadirkan atau membuat patung Bunda Maria yang menurut kami orang Muslim saat itu adalah bentuk salah satu kemusyrikan atau bentuk salah satu kristenisasi yang akan diberikan kepada kita. Nah, itu saya memahaminya begitu. Dan bukan hanya saya, termasuk para ustadz di pesantren saya atau di sekolah saya, termasuk keluarga kita, termasuk masyarakat pada umumnya. Pokoknya apa yang dilakukan hari itu benar adanya gitu. Dan benar kata Kak Mai tadi disinggung, salah satu faktor kenapa kita begitu tuh salah satunya adalah enggan mencari tahu, nggak mau kita bertanya, atau bahasa Islam itu adalah tabayun kepada mereka. Kita nggak mau. Yang penting, yuk salah sudah mendirikan patung di tempat kami. Seperti itu. Wabil khusus, akhirnya patung itu dihancurkan oleh kami, oleh kita, oleh mereka gitu. Saya termasuk yang setuju saat itu. Dan saya mengatakan itu adalah benar. Selesai sampai di situ. Akhirnya kisah hidup saya berjalan gitu ya, kuliah ketemulah IFC. Nah, ada pencerahan sedikit nih dari IFC. Kalau bahasa Kak Mai tadi itu lack of inclusions, di sini saya ketemu sedikit demi sedikit nih pertemuan dengan beberapa religious leader atau beberapa teman dari lintas iman, dari lintas agama, ketemu dan ngobrol, tapi masih dalam bentuk formal discussions gitu ya, baik di acara IFC itu sendiri atau di acara-acara yang non formal di kampus itu bertemu dan ada sedikit pencerahan sedikit, tetapi poin prejudice-nya itu tetap ada, hampir ya tetap ada lah. Saya lahir di komunitas Muslim, belajar MI coba Islam, MTS Islam, ya NUIN Islam, sekarang di pesantren Islam. Jadi ibaratnya kalau kata teman saya itu, kata Pak Andai, Islam saya itu medok banget katanya gitu. Saya nggak ngerti tuh Islam medok itu gimana.
Jadi prejudice-nya itu tetap ada bahkan kuat. Apalagi ada gium misalnya dalam Al-Quran itu disebutkan walantar atau angkal yahudu walanasarah tetapi melatahum. Bahwasanya itu ada gium kata kunci kita sebagai orang Muslim ya, yang memiliki prejudice yang tebal kepada non-Muslim. Karena ada gium itu. Padahal sebenarnya ayat itu kalau kita bedah ya tidak salah juga persepsi saya. Lanjut ceritanya, setelah beberapa kali ada highlight, ada pencerahan dari teman-teman AFC, ya akhirnya Tuhan mungkin menjalankan saya, menjodohkan saya, dipertemukan dengan Abrahamic Circle Project itu yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum ke situ, saya ingin sedikit flashback juga bahwa ada satu tempat juga, saya sudah beberapa kali singgung, di Lebak itu, komunitas Muslim, namanya itu Cicakal nama kampungnya, di mana mereka hidup di dalam teritorial komunitas Baduy yang bukan Islam. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan sama-sama, kehidupan mereka yang Muslim, tapi sedikit terbelenggu dengan adat, kebiasaan, aturan main yang berlaku di teritorial Baduy. Nah, itu nanti akan kita bahas. Itu di situ juga saya belajar dari mereka bagaimana cara mereka berkompromi tentang itu. Bagaimana cara mereka membangun trust atau membangun kepercayaan di antara sesama mereka. Mungkin nanti akan kita bahas berikutnya. Lanjut ya, ketemulah saya dengan 1000 Abrahamic Circle. Dari kata Abrahamic, karena saya waktu itu sudah kuliah gitu ya, sudah mesantren juga, sudah di Jagat juga, jadi sudah dalam tanda petik tidak kaget dengan kata Abrahamiknya, nggak kaget. Wow, ini pasti ini berbicara tentang konsep 3 agama gitu kan. Ada Muslim, ada non-Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Tapi prejudice itu malah lebih kok, waduh jangan-jangan gue nih mau di dalam tanda petik gitu ya, suruh keluar dari Islam ikut mereka nih, jangan-jangan Pak Kak Mai dan proyeknya ini jangan nyuruh saya begitu. Tapi kemudian setelah saya ikut, alhamdulillah sangat luar biasa sekali saya ikut. Ceritanya banyak miracle-nya, banyak keajaibannya sebenarnya ceritanya. Tapi takut-takutnya nggak cukup. Saya ikut dan pertama kali datang ke Amerika gitu, bangga banget kan, agak sombong dikit nih kami, udah kacang. Datang ke Amerika, sementara kita ngimpi banget kan pengen ke sana. Itu apa coba yang dilakukan oleh teman kita si Yahudi itu si Rabbi Elliot, langsung saya emang mau sholat itu menjelang asar, tapi dia dengan tanpa saya nanya dia langsung oke, katanya ini adalah waktu kamu untuk sholat. Coba dia sendiri yang reminder, padahal kita orang Islam sendiri suka nelat-nelatin ya. Jadi dia sudah punya jadwal waktu sholat, saya sudah megang, Mr. Kahuda Kacong. Dia sudah megang jadwal sholat saya. Dia tahu saya kapan sholatnya, dia sudah tahu karena mungkin juga sedikit diinfokan oleh teman-teman dari FSCI. Langsung membawa saya ke namanya tuh chapel. Chapel itu kayak musola kecil gitu, tapi di situ ada tempat untuk Muslim sholat, satu ruangan lagi untuk non-Muslim sholat. Jadi satu ruangan, tapi ada 2 kamar di dalamnya, namanya chapel. Dan by the way, dia juga ternyata kali pertama masuk ke situ. Secara umum, saya merasakan setelah 1 minggu bersama Rabbi Elliot di rumahnya, kemudian kami pergi lagi ke New Zealand dan bertemu dengan Minister Raihan. Kami melakukan dialog seperti apa yang disampaikan sebelumnya oleh kami menghindari hal-hal yang berbau politik dan ekonomi, tetapi itu terjadi sebenarnya kami. Terjadi wabil khusus tentang Palestina. Itu terjadinya ketika kami diskusi, sharing, dan dialog di New Zealand bersama itu murid-muridnya reference Rehan. Mereka malah bertanya tentang itu. Wabil khusus ke Rabai. Karena kan dia dari komunitas Jewish gitu ya, dari Israel. Jadi mereka pertanyaannya dalam tanda petik inilah. Kenapa sih kalian suka ngancurin tetangga kalian gitu dalam tanda seperti itu. Padahal ternyata setelah kita banyak diskusi juga dengan Bapak Dubes Indonesia untuk New Zealand, Pak Tantu Yahya ya, ternyata saya juga baru ngeh di Israel itu sendiri juga ada 3 komunitas, ada komunitas Yahudi, ada komunitas Muslim, ada komunitas Baha, di mana hidupnya normal kayak kita sekarang gitu di sana juga ternyata. Artinya apa yang saya terima selama ini dan mungkin beberapa kawan dari komunitas Muslim itu sebelah gitu ya, informasinya sebelah atau informasi yang dibangun
oleh media di salah satu pihak. Karena kita kalau bicara media, dari pihak kita memblow up tentang kejelekannya Israel misalnya, dan dari pihak sana memblow up tentang kejelekannya Muslim. Jadi kita seperti diadu dombakan oleh dua media yang berbeda. Itu kan bahaya juga ya. Lalu kembali lagi ke saya, setelah kami sering berdiskusi dan dialog, disitulah saya dapat pemahaman yang cukup lumayan berarti dan komprehensif tentang kalimat yang tadi itu, walantar atau angkal yahudu walan nasor tetapi melatahum, bahwa sesungguhnya apa yang kita khawatirkan itu belum tentu apa yang kita pahami saat ini. Misalnya tadi disebut kata Kak Amai, terjadi banyak penyerangan dan segala macam, wabil khusus yang berkaitan dengan Israel dan Islam. Itu tidak pure karena agama sesungguhnya, tetapi kemudian agama menjadi menjadi topeng itu semua. Dan yang paling saya rasakan ketika saya selesai gitu ya melaksanakan program ini, tadi yang disebut Kak Mei 3 poin itu yang saya catat di sini, adanya prejudice, kemudian enggan mencari tahu, atau lack of inclusion itu menjadi bagian penting bagi saya untuk kemudian saya paham bahwa oh ternyata selama ini perspektif saya kepada mereka, prejudice saya yang saya miliki kepada mereka itu karena emang akibat pengetahuan saya, akibat informasi yang saya terima dari satu pihak, dari satu perspektif, dari satu sisi kita aja gitu. Karena kalau kita ada komunikasi dengan orang lain, pasti apa yang kita sangkakan pasti akan terjawab. Yang paling saya mencengangkan itu satu pertanyaan ketika saya ada di Colorado mau menghadiri diskusi di tempatnya Rabai di apa namanya? Kalau lupa saya. Itu saya di mobil bersama istrinya. Rabai sudah duluan. Saya bertanya kepada istri Rabai itu, namanya tuh Ibu, lupa saya. Saya bertanya begini, Ibu tahu nggak apa yang ada di benak orang Islam pada umumnya di Indonesia? Dia bilang apa kan? Saya bilang begini, Jewish community in United States dominated the policy of US to Muslim from to all the world. Maksud saya begini, bahwa komunitas Yahudi yang ada di Amerika itu mendominasi kebijakan apapun yang ada di Amerika. Dia dengan spontan langsung, dia tuh matanya tuh agak gimana gitu, kaget gitu. Jadi kok kamu bisa berani seperti itu, kata dia. Dan pertanyaan prasangka itu ternyata dia jawab, you are totally wrong, katanya gitu. Kata dia, enggak, katanya itu salah, katanya. Saya sebutkan misalnya terkenal aja ya, misalnya mulai dari Bill Gates, kemudian siapa pendiri Facebook segala macam lah yang suka disebut di Indonesia lah oleh ustadz kita. Dia bilang itu salah, katanya. Kamu itu salah, katanya. Karena ternyata komunitas mereka itu merasa didiskriminasi juga oleh banyak kepentingan politik di Amerika. Mereka merasakan itu. Jadi seperti halnya orang Muslim yang ada di Amerika merasa didiskriminasikan. Itu mereka merasakan hal yang sama. Saya juga bingung, kok bisa begitu ya? Apakah itu dia cuma pura-pura? Tapi tidak, saya yakin itu adalah ekspresi dia yang jujur, karena ekspresi tidak akan bohong gitu. Enggak, katanya kamu itu salah, kami tidak mendominasi kebijakan apapun di Amerika. Mungkin ada, tapi your question is wrong, katanya gitu. Ya begitulah kira-kira salah satu obrolan menarik. Lalu obrolan menarik yang kedua yang ada di New Zealand ketika itu perihal tentang bagaimana sih kok bisa, katanya, seorang Muslim itu dengan mudahnya disuruh ngebom temannya sendiri. Artinya orang Islam ngebom orang Islam sendiri. Nah, itu saya nggak bisa jawab tuh. Satu gimana jawabnya? Ya bisa jawab, tapi tidak clear seperti apa gitu harus menjawab. Mungkin nanti kita harus jawab bareng-bareng. Ya, kira-kira begitulah ceritanya. Saya mengikuti program Abrahamic Circle yang sangat luar biasa, yang diambil dari kalangan grassroots dengan bahasa imam. Padahal bahasa imam itu sebenarnya itu untuk teman-teman kita Syiah itu ada imamah. Kalau untuk kita kurang sebenarnya. Cuma memang kalau di luar negeri itu yang dikenal tuh imam gitu ya, untuk religious leader itu imam. Jadi tidak salah, itu udah benar banget. Akhirnya kita bawa ke Indonesia dan mereka tinggal di Jagatarsi. Hal yang paling mereka unik itu, antara unik dan mengganggu gitu ya, adzan
di pukul 4 subuh itu mereka aduh pusing banget. Aduh katanya ini gimana kan, apalagi di pesantren Jagat Arsi ya kan, namanya pesantren Jagat, mobil khusus kita biasa jam 3 sudah ada namanya tuh tahrim gitu ya, jam 3 antara 15 menit, lalu disusul dengan waktu adzan jam 4.30. Dan jam 3 mereka udah kebangunin gitu, sampai jam 5 tuh sudah tidur katanya. Nah, itu salah satu hal-hal yang unik yang terjadi di antara kita. Nah, kalau obrolan di Jagat Arsi sendiri, ketika di Jagat Arsi sendiri sebenarnya lebih ke budaya larinya, karena berbicara tentang religius, hubungan kita antara sama agama itu sudah cukup lumayan intens ketika kita di dua negara tersebut. Akhirnya beberapa konklusi yang saya temukan bahwa kalau dalam tanda petik itu agama itu sama, itu bisa dibenarkan kalau melihat sejarahnya. Kan kita dulu kita di ada pertentangan antara apakah agama itu sama atau tidak, ya tergantung perspektif masing-masing. Tapi kalau dari sisi sejarahnya, ya agama itu berasal dari sumber yang sama. Kemudian juga kami sepakat bahwa apa yang terjadi selama ini di antara kita itu lebih kalau minister Raihan dari New Zealand itu dia lebih mengcapture tentang bahayanya media yang kemudian mengadu domba dan menginginkan kita semua. Itu dia lebih ke sana, lebih ke situ. Akhirnya program itu selesai dan alhamdulillah seperti apa yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Kak Mei dengan presentasinya, bahwa tujuannya adalah bonding, dan itu ternyata sampai hari ini alhamdulillah baik secara individu baik lembaga kami tetap berkomunikasi. Di antara komunikasi yang selain WhatsApp, Facebook itu kami sudah mengadakan juga pertemuan dan conference antara siswa New Zealand, siswanya Minister Pes dengan siswa Jagat Arsi dan dari luar melalui Zoom meeting. Yang berikutnya, alhamdulillah Prabai Kak Mei informasi jika pandemi ini beres di tahun 2001, anaknya ingin ke Indonesia, khususnya ke Jakarta Arsi, dan akan stay beberapa bulan, bahkan mungkin bisa 1 tahun, dalam rangka sharing, belajar budaya, agama, dan sebagainya. Ya, itu kan akibat atau manfaat dari hubungan atau bonding yang kita miliki dari program tersebut. Sangat luar biasa. Jadi saya sarankan kepada Kak Huda, sekarang jadi imam lah, supaya atau kacang supaya direkrut oleh kami nanti, atau kepada teman-teman yang mungkin ikut hadir di sini atau mendengar informasi ini, bantu kami untuk mensyiarkan program yang sangat luar biasa ini bersama FSCI dan IFC. Sementara itu sebagai prolog, selebihnya mungkin bukan pertanyaan kepada saya tapi lebih sharing dan dialog saja. Demikian, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Sharing pengalamannya langsung ya dari Kang Oji. Saya balik lagi ya, panggilnya Kang. Kayaknya lebih dekat gitu daripada panggil Imam Oji. Oke. Teman-teman, dua narasumber sudah membagikan apa yang mereka miliki untuk menjadi milik kita bersama. Nah, sekarang kita akan ambil waktu 2 menit untuk berdiam diri, ya, untuk quiet time aja selama 2 menit, coba mencerna ya, apa yang telah disampaikan. Nanti setelah ini kita akan ada sesi breakout room. Oke, silakan, waktunya 2 menit.
Baik, 2 menit selesai. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi breakout room ya. Nanti teman-teman bisa sharing ya apa yang ada di dalam pikirannya selama 2 menit ini. Ya, bisa di sana Kok, dibagikan. Kak Ferry, aku nggak bisa buka video. Ya, The host disable my video. oh, kalau gitu Kang Oji bisa enable Start lagi video ya? videonya. Oke. Gitu ya. Oke, kita langsung siapa nih? Kang Huda yang bagi predatornya langsung ya, nanti diterima ya. Oke, jadi kita akan di breakout room. Saya buat satu grup 3 maksimal, dan kita punya waktu 10 menit. Jadi di sana kita boleh saling berinteraksi, terutama boleh saling ngobrolin tadi ya, input atau informasi yang sudah kita dapat dari Kak Meisha sama dari Kang Oji gitu. Terus nanti kita akan kembali ke grup besar. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kedua tamu kita hari ini, silahkan. Atau juga mungkin ada yang mau sharing atau berbagi tentang apa penemuannya tentang forum di sore hari ini. Oke, saya undang ya di breakout 1, 2, 3. Ya, selamat sore, Kang Ferry. Gimana kabar? Kang Ferry. Kang Ferry. Iya. Oke. Halo. Halo juga. Ada Mas Huda. Iya, Fer. Mana nih? Pagi ketiduran kali ya, ketiduran. Kak Ferry dia mana dia? Fer itu background lo ini ya. Background lo jadi gitu. Tadi dia masih rekaman ini. Kalau direkam gimana nih? Harus di stop. Nggak apa-apa direkam tuh. Tapi cuma ini aja yang kena ya, direkam. Iya. Ini enggak, aku di luar ini, Fer. Kok ini ada tulisan rek ya? Tuh ada tulisan rek nggak, Fer? Apa? Rek lo. Rekaman. Ada recording, ada merah. Oke. What do you think? Apa yang lo dapatkan dari forum hari ini? Ya, hari ini kita ringankan lagi ya mengenai ignorance karena ya konflik yang terjadi, ya orang menyerang gitu ya public facility atau juga tempat-tempat ibadah, ya itu karena sebuah systematic effort gitu ya dari grup sebelah untuk menghasilkan produk-produk orang yang seperti begitu, yang kalau tadi Maisa bilang biogetri kan gitu ya. Biogetri ya. Jadi sehingga mereka menjadi fanatik. Apa itu Fer? Bigotry? Bigotry kan? Bigot ya? Ya, fanatik. Oh, oke. Fanatik gitu. Dan mereka itu sebenarnya hasil dari produksi kan gitu di komunitas agama mereka gitu, dan pada akhirnya nanti mereka akan bisa diarahkan ke di sifatnya yang lebih radikal gitu. Sehingga banyak yang menjadi korban gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bagaimana ada sebuah kesadaran gitu lah ya, kesadaran dari orang-orang yang sadar bahwa ini bahaya gitu loh, seperti ini, dan perlu buat pemahaman yang berbeda, gitu, buat perspektif yang berbeda gitu. Dengan hadirnya contohnya adalah 1000 Abrahamic Circle ini, ya itu adalah salah satunya kan gitu, untuk mengedukasi orang-orang ya, at least dari religious leaders gitu ya,
dan akan masuk ke grassroots gitu. Dan salah satu saya lihat adalah kenapa mereka bergabung dengan trust building project ini yaitu salah satu bentuk mereka bagaimana gerakan grassroots itu bisa sampai di orang muda gitu. Dan menarik pengalaman dari Kang Oji ya. Dan kalau dia juga dulu memiliki pemahaman keagamaan yang sangat sempit gitu ya. Ya mungkin karena memang komunitasnya seperti itu kan, hasil produksi dari komunitas keagamaan seperti itu karena memang narasi-narasi khotbah-khotbahnya mungkin atau teachingnya itu begitu. Dan bersyukur ya IFC di situ berperan gitu loh untuk membuat ada sebuah konversi dalam dirinya, bagaimana dia melihat gitu sebenarnya agama itu seperti apa, lalu relasi dia dengan yang lain itu bagaimana gitu. Dan ya artinya apa, bahwa walaupun sedikit gitu ya, masih sedikit, tapi at least kita membuat sesuatu gitu loh untuk membawa perubahan. Dan aku yakin dari satu orang Kang Oji gitu ya bisa akan menanamkan hal-hal yang baru gitu. Dia akan membangkitkan lagi orang-orang di Lobak sana ya. Paling sedikit itu santri-santrinya lah gitu loh, bisa punya pemahaman yang inklusif. Kira-kira begitu sih. Gimana kalau sudah? Oke, fair. Good. Tadi buat aku yang baru ya, yang baru dari forum ini, tadi di beberapa hal yang disampaikan Maisha menurut aku, walaupun itu aku udah sering dengar, tapi the way she presented itu menarik gitu, Fer. Menghadirkan data, menghadirkan very clear data gitu ya. Ternyata di 3 sampai 5 tahun terakhir itu ternyata gerakan radikalisme terorisme itu memang sangat clear banget menyerang gereja, ya kan. Terus habis itu mereka tidak, sekarang pelakunya itu bukan laki-laki gitu. Pelakunya tuh bisa perempuan, bisa sepasang keluarga, ya kan, sekeluarga penuh. Jadi iklannya berjihad itu sekarang bukan sendiri-sendiri gitu, tapi mengajak keluarganya gitu kan. Misalnya yang di Makassar itu kan juga gitu kan, sepasang suami istri, dan itu milenial banget gitu. Terus yang kedua, ya relate-nya ke trust building adalah ini semakin meneguhkan bahwa kan problem statement trust building itu, Fair, adalah Indonesia atau anak-anak muda kurang mendapatkan fasilitas tempat yang aman untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berpendapat tentang hal-hal yang selama ini dianggap kontroversial gitu loh, Fer. Jadi budaya dialog, budaya mendengarkan, budaya sharing itu tidak terakomodir, apakah itu di sekolah, apakah itu di keluarga mungkin ya gitu. Jadi aims kita, salah satu goal statement kita atau objektif kita adalah creating a safe space for people to share the diversity ideas in respectful manner gitu. Jadi kita mau menciptakan ruang-ruang aman. Ayo kita saling ngobrol, saling mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat atau keragaman ide yang kita miliki, ya kan? Kalau kita udah punya safe space kan orang bisa cerita apa aja gitu, Fer, tanpa takut dihakimi, tanpa takut didiskriminasi, tanpa takut dimusuhi gitu ya. Karena ini nggak dapat space, mungkin anak-anak muda itu galau juga ya, gundah gulana gitu. Ini pemahaman agama saya seperti apa sih gitu kan? Akhirnya mereka karena ingin didengarkan, akhirnya buatlah istilahnya ya, mencari perhatian ya kan dengan cara hal-hal yang kekerasan gitu.
Jadi tujuan kita adalah creating a safe space. Ya. Masih berapa? Ya, gitu. Iya sih. Jadi senang gitu dengerin Oji hari ini dia cerita banyak hal gitu. Oke. Ya, si Cong ini gimana nih? Cong Ferry. Masih Tidur ya dia. Oke. Mungkin dia lagi tidur ya. Iya, Kang Oji ceritanya keren. Ya, baru dengar dulu ceritanya hari ini. Dan ngomong-ngomong, bagaimana sih supaya menjadi imam? Supaya kuda ini menjadi imam? Jadi imam, that's a calling and that's a responsibility. Apakah harus di pesantren tinggal? Ya, harus pesantren fair. Ya, Ya, minimal lu punya apa ya? Punya justifikasi akan seperti apa itu imam. Matt, Fair kita kembali ke main room. Oke, ya. Lagi nih. Oke. Oke, ya selamat kembali teman-teman ke layar inti. Ya, kita sudah mendapatkan kesempatan ya untuk berbagi dan menurutku small group ya tadi gitu tempat yang kita punya waktu gitu untuk berbagi. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya. Saya yakin teman-teman di sini punya pertanyaan ya, untuk dua narasumber. Oke, langsung saja karena kita semakin mepet. Ya, langsung unmute. Ya. Fair mungkin tidak hanya pertanyaan ya, boleh juga berbagi tentang apa yang kita dapatkan sore hari ini atau mau sharing tentang apa ya istilahnya ya, concern atau pertanyaan apa yang kita miliki tentang relasi tiga agama ini. Ya. Silakan tadi Ahmad raise hand. Silakan, Brother Ahmad. Ya, hatur nuhun Kang Ferry, Kang Huda, teman-teman. Saya terima kasih banyak ke Kamisya dan Kang Oji atas sharingnya. Begitu dahsyat saya rasa. Saya Ahmad, saya selain di Trust Building bantu Kang Huda kalau ada yang butuh dibuka ruangan Zoom-nya, nah saya biasanya. Ini cuma kali ini Kang Huda yang buka Zoom-nya, saya bantu di Trust Building. Dan sebetulnya satu sisi saya juga mengerjakan satu komunitas namanya yang Interfaith Community Indonesia. Komunitas itu mungkin sedikit lebih tua dari EPCI, saya baru tahu EPCI ternyata dari 2015. Nah, EPC ini 2012 dia diinisiasi dan saya gabung 2013 jadi fasilitator di sana. Nah, bicara soal satu gerakan tadi 1000 Abrahamic Circle dan dengar cerita Kang Oji, saya membayangkan sebetulnya di banyak komunitas Muslim yang hidup homogen sebetulnya begitu, lalu kemudian ketemu satu peristiwa model-model Kang Oji misalnya, bagi saya kalau dia homogen dulu terus tiba-tiba ada warna baru, bagi saya resistensi model begitu itu jamak ditemukan, saya rasa gitu. Dan itu yang juga kemudian dialami di kampung saya. Di kampung saya juga mirip sekolah yang pakai tagar Kristen, yang notabene mungkin orang begitu agak kikuk mendengar istilah-istilah yang tidak Islam begitu. Nah, hal yang menurut saya menarik ketika tadi kami menerangkan concernnya di EPCI dengan 1000 Circle itu adalah ada satu tema tadi yang dihindari untuk dibahas gitu.
saya sebetulnya sedang membayangkan sejauh mana kira-kira nanti ketika kita perlu menghindari topik itu, kakak Misha itu. Apa namanya? Saya mencoba meletakkan itu di Indonesia sebetulnya saya melihat salah satu upaya untuk membuat damai begitu adalah mencoba menghindari yang bikin konflik gitu. Saya merasa bahwa konflik itu kan bagi saya standar gitu, dan saya juga menyadari bahwa itu sebagai sebuah hal yang niscaya begitu konflik. Oleh sebab karena perbedaan, karena bagi saya konflik itu timbul dari rangkaian perbedaan yang tabrakan itu, sehingga bagi saya wajar sekali terjadi. Nah, tapi lalu bagaimana sebetulnya perlu untuk menjembatani itu, Kakak Messi? Sejauh apa itu akan bertahan kita untuk kemudian menghindari berbicara di situ, sementara di luar sana orang bertengkar menggoreng isu sensitif itu? Sejauh mana sebetulnya kita perlu berbicara tentang misi dari Kristen dan dakwahnya versi Islam misalnya, ketika orang-orang menggunakan itu untuk ribut gitu. Loh, itu bikin gereja gitu, itu pasti kristenisasi dan seterusnya. Meskipun saya lagi nulis paper tentang misi Kristen misalnya, dan ya karena kebetulan dari kampus Kristen dan saya harus permisi sebagai seorang Muslim. Nah, tapi saya ingin mungkin penasaran di situ, karena bagi saya sumbu pertengkaran khususnya mungkin Islam Kristen, kalau Indonesia saya tidak terlalu fasih negara lain, tapi dalam konteks lokal di Indonesia bagi saya agama dua komunitas itu sering diberitakan berantem oleh karena isu-isu sensitif yang mungkin PCI entah concern atau ada porsi yang kecil atau seperti apa, saya mungkin komentar di situ. Yang kedua mungkin untuk Kak Oji, saya sedang membayangkan sejauh mana berarti nanti kita berbicara dalam konteks Islam misalnya, Kak Oji, ayat-ayat tadi misalnya. Saya rasa ayat tadi yang berbicara tentang walan tardo angkal yahudu walan tasor dan seterusnya itu juga bagi saya kemudian ini harus dibincangkan gitu, dalam komunitas Muslim gitu, karena ada banyak ayat Quran yang meskipun mungkin saya menyadari bahwa tidak semua orang belajar tafsir dengan serius atau tidak semua orang ngerti bahasa Arab gitu, orang-orang Islam itu. Yang jadi persoalan adalah kita juga punya banyak pengikut yang modal terjemahan sudah merasa betul sekali, sehingga menurut saya bagaimana kira-kira Kang Oji untuk melihat misalnya bunuhlah orang kafir itu di mana mereka berada gitu, dan seterusnya gitu. Bagaimana perlu membaca itu, misalnya mereinterpretasi misalnya Kang Oji untuk memberikan jembatan gitu. Karena bagi saya itu tidak boleh dicoret dari Quran ya. Itu kan sudah kanon dan tidak mungkin dihilangkan karena kita anggap ayat kekerasan, tapi bagaimana mereinterpretasi itu dengan terang rahmatan lil alamin gitu, katanya rahmatan lil alamin, tapi ada redaksi-redaksi yang vital misalnya. Kalau jihad kan bagi saya lolos sensor dari terminologi kekerasan fisik, tapi vital kan bagi saya kita tidak bisa melepaskan diksi itu dari Quran, dan diksi itu setegas itu dalam struktur bahasa Arabnya. Nah, bagaimana itu? Itu aja dulu Kang Ferry, hatur nuhun. Semoga jadi. Oke, terima kasih. Boleh tadi tuh yang Al-Qurannya dalam bahasa Arab bisa dibahasa Indonesia kan biar yang lain bisa mengerti. Tadi itu saya lupa ayat berapa, Al-Maidah kalau nggak salah itu, dan itu sebetulnya secara harafiah di situ ngomong bahwa sebetulnya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dan kawan-kawan itu tidak ridho, tidak ikhlas, atau mungkin tidak senang atau tidak suka hatinya kalau memang kalian ini orang-orang Islam ini tidak ikut agama mereka maksudnya orang-orang Kristen. Jadi, semoga saya tidak salah. Jadi maksudnya ada konfrontasi yang coba ditabrakkan di situ yang saya lihat. Aku rasa ayat itu secara eksplisit di Quran ada. Nah, bagi saya penting untuk menafsir ulang. Nah, tapi bagaimana kira-kira cara kita menafsir? Hatur nuhun, Kang Bet. Terima kasih, Mas Ahmad. Oke, langsung aja ke Meisa dulu, mungkin bisa menjawab tadi ya. Nah, sejauh mana itu ya kita tidak membicarakan isu itu. Iya. Sebenarnya kenapa kita membawa policy di program kita itu untuk tidak membicarakan konflik Israel sama Palestina itu karena gini, kita ingin membangun kepercayaan, kita ingin membangun rasa saling percaya, saling menghormati, kita ingin mencoba mengerti satu sama lain. Kalau misalnya ketika katakanlah kita lagi PDKT gitu, kita PDKT belum apa-apa kita langsung ngomongin yang berat, itu nggak masuk. Kalau misalnya ketika 3 religious leaders ini bertemu, 3 orang ini bertemu gitu kan, terus tiba-tiba dari pertama, what do you think about Israel and Palestinian conflicts? Apa nggak ribut? Gimana mereka mau membangun
percakapan-percakapan selanjutnya kalau di hari pertama mereka sudah langsung membicarakan satu konflik yang bahkan dari ketiganya pun bisa jadi bukan expert ataupun orang yang benar-benar terjun di field-nya secara langsung dan cuma mendengar kayak kata A itu begini, kata B itu begini. Kalau misalnya mereka enggak mereka hanya ketika mereka hanya membaca itu dari media seperti yang salah satu poin yang di-highlight oleh Raz, ya itu nggak akan selesai. Mereka justru bukannya membangun bukannya membangun kepercayaan satu sama lain, bukannya mereka nanti yang ada saling terbuka, yang ada nanti mereka malah semakin saling curiga. Justru justru mereka akan, oh dia kayak gitu, ternyata persepsinya belum apa-apa aja, persepsinya udah jelek, udah males, ngapain ngobrol gitu kan, ngapain dilanjut diskusi seperti itu. Makanya policy pertama yang ingin kita hindari adalah untuk tidak membicarakan konflik Israel-Palestina. Namun kita nggak menutup kalau misalnya mereka ingin mendiskusikan hal itu, tapi harus ada orang dari FPCI yang ada di situ. Jadi ketika katakanlah mereka kekeh ingin membicarakan itu, seperti yang terjadi di circle ketiga kita. Nah, di circle ketiga orang ini karena ada satu circle member yang udah terbawa emosi membahas hal itu, akhirnya kita turun tangan. Itu fungsinya kenapa selama program itu ada monitoring di mana setiap circle member harus tuh di WA update terus tuh ngapain aja, lagi di mana, bahas apa, itu kalau bisa ada dokumentasinya. Jadi kita tahu apa yang terjadi di sana gitu. We always keep updated gitu kan. Dan mungkin untuk circle-circle ke depannya, bahkan karena sudah terjadi di circle ketiga di mana konfliknya tidak terhindarkan ternyata. Jadi mungkin kita ke depannya akan ada satu minggu di mana nanti orang dari FPCI akan datang untuk melihat secara langsung bagaimana program berjalan gitu kan. Nah, itu alasan kenapa kita bukannya secara 100% melarang untuk membahas itu, tapi kalau bisa tidak membahas itu dulu, karena yang kita inginkan adalah membangun rasa saling percaya. Kalau rasa saling percaya itu dimulai dengan rasa tidak percaya, nggak akan ketemu. Kalau belum apa-apa udah ada pribadi sendiri yang udah yang udah nggak enak di awal, ketika conversation itu dibuka dengan satu hal yang tidak nyaman, ke belakangnya nggak akan bagus. Makanya kita di program ini kita ingin setiap circle member ketika ketika mulai di program, ketika hari pertama program, kita meminta dari circle member itu untuk mencoba untuk terbuka. Terbukanya nggak cuma pikirannya aja, nggak cuma terbuka dalam narasi-narasi yang baru, tapi kita juga mau melihat secara langsung bahwa mereka itu terlibat secara langsung, mereka berkomunikasi secara langsung, nggak cuma yang kayak oke, gue udah tahu kok, udah selesai kayak gitu aja. Kayak oke, gue dengerin, tapi level of listening itu kan juga berbeda. Kayak misalnya ketika orang mendengarkan, seperti misalnya ketika kita berbicara kemudian ada orang lain yang mendengarkan, kan ada level penerimaan yang berbeda-beda. Ada satu orang yang mungkin dia diam dulu, dia cerna dulu, kemudian baru mungkin seperti ini. Ketika ada yang dia tidak mengerti, dia tanyakan. Tapi ada level di mana ketika satu orang berbicara, kemudian yang lain berargumen, belum selesai ia menjelaskan, langsung debating dengan apa yang yang menurut dia itu benar gitu. Yang kita inginkan dari circle member kita, kenapa kita ingin mereka itu tuh tinggal di komunitasnya, tinggal di rumahnya selama 1 minggu gitu kan, selama 3 minggu itu berjalan bersama-sama, agar level of listening-nya juga itu masuk di mana mereka mencoba memahami satu sama lain, merefleksi satu sama lain. Dan alhamdulillah untuk di circle-nya Kang Oji,
kemarin berjalan dengan sangat baik gitu. Dan kita juga kan kita aiming akan ada 1000 circle gitu. Dan dari 3 circle aja di circle ketiga kita udah ada yang apa namanya obstacle-nya gitu. Jadi sebenarnya untuk target dari 1000 Abrahamic Circle sendiri kalaupun 70% targetnya terus 30%-nya ribut juga ya udah nggak apa-apa. Dan kita berusaha seenggaknya kita sudah memulai mengedukasi gitu kan, karena ketika kitanya sendiri tertutup, kita tidak mau tahu dengan tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu dengan masalahnya ya itu yang salah. Nah, namun dia apa namanya kita setelah berdiskusi dengan Profesor Jonas Kans dari Oslo University, akhirnya kita comes up with the terms di mana oke, berarti untuk 1000 Abrahamic Circles kalau bisa kita hindari topik-topik yang apa namanya yang terlalu memunculkan konflik gitu kan. Topik itu bisa dibahas ketika ketiga circle member udah mulai rasa percayanya itu udah ada dulu gitu loh. Ketika level of trust-nya itu sudah terbangun, mari kita berdiskusi hal-hal yang berat seperti itu dan kita juga akan bawa expertnya. Makanya di tahun 2020 juga sebelum yang wacana aneksasi Israel terhadap Palestina kita melakukan diskusi public discussion gitu terkait ya permasalahan konflik Israel Palestina dan kita hadirkan ahli-ahlinya gitu. Dan fungsi dari Abrahamic Circles Project juga tidak hanya fokus di programnya aja dengan 3 religious leaders, tapi kita juga ada program-program lain seperti public discussion di mana kita membawa ahli-ahli untuk membahas isu-isu apa namanya isu-isu dari Abrahamic tension itu sendiri dan juga kita juga ada campaign di sosial media ada apa I am for empathy project di mana kita mau encouraging orang-orang untuk sharing ceritanya tentang interfaith interaction mereka gitu di sosial media mereka dan kita juga ada 1000 storyteller di mana bisa dilihat mungkin di IG-nya 1000 Abrahamic Circles Project bagaimana orang-orang apa namanya orang-orang yang sudah public figure terutama public figure yang anak-anak muda kenal itu berhadapan dengan interfaith interaction gitu. Mungkin selanjutnya Imam Oji, Kak Oji bisa lanjutin. Oke, langsung saja. Biasanya Imam loh di Abrahamic. Udah keren banget kalau Abrahamic Imam. Kalau sih Kang Oji aja. Iya, udah keren lah. Ya begitulah kira-kira. Ya begitulah kalau berkaitan dengan kenapa topik yang berkaitan dengan Israel Palestina tidak menjadi menu utama tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kak Mei. Kalau untuk itu Bang Ahmad untuk interpretasi atau tafsir dari ayat yang tadi kita sampaikan itu saya tidak berani menyampaikan lebih lanjut karena saya juga masih belajar, harus banyak membaca tentang itu, nanti bisa kita belajar bareng-bareng lah. Yang jelas kalau konklusi dari saya, kenapa ya, dari saya pribadi ini mah tafsir bebas saya, kenapa kita itu memiliki prejudice yang teramat kepada tetangga kita, karena diantaranya adalah kejumudan berpikir. Nah, jumud itu udah bahasa Arab, kalau bahasa kitanya itu stuck gitu loh. Apa sih udah sedikit, segitu-gitu aja gitu. Itu namanya jumud di dalam berpikir. Nah, kalau dia jumud di dalam berpikir, misalnya dimiliki oleh seorang local religious leader, ustadz-ustadz di kampung atau di daerah, memiliki kejumudan berpikir, maka actionnya juga akan tetap jumud, berperilakunya juga jumud. Nah, bentuk kejumudan itu tadi tidak berprasangka buruk kepada siapapun di luar mereka. Jangankan kepada non-muslim. Nih, di saya masih terjadi sampai hari ini. Ada sesama muslim aja, misalnya datang orang Muhammadiyah, datang yang lain. Dia akan menganggap itu di luar kita, bukan Islam. Saya pikir itu juga problem. Maka kejumudan berpikir itu menjadi faktor utama penyebab asumsi atau prejudice itu terjadi. Nah, salah satu solusinya itu tadi yang disebutkan, harus memberikan kesempatan kepada local leader itu untuk berdialog dan bertemu dan sharing, bukan debate seperti debate-nya Naik ya, Pak Kiai Naik, bukan tentang debate tapi lebih Zakir Naik, bukan kayak gitu. Debate kalau kayak gitu mah itu berantem nanti kita.
tapi lebih ke sharing dan dialog saja. Saya pikir itu di antara alternatif yang bisa kita lakukan melalui program IFC dan FHC ke depan. Sementara itu mungkin komennya dari saya. Oh, baik. Terima kasih, Kang Oji. Oke, ada yang lain yang mau bertanya atau memberikan komentar? Waktu kita maksimal 7 menit lagi. Ferry, aku Fer. Oke, monggo. Thank you. Oke. Tadi suaraku menggema nggak? Enggak. Bagus. Langsung. Bagus suaranya apa bagus mukanya? muka yang pas-pasan. Oke, terima kasih. Kumisnya bagus nih sekarang, berkumis ya sekarang. Ini efek dari work from home. Oke. Thank you Kak Meisha sama Kang Oji. Yang pertama untuk Kak Meisha tadi menghadirkan data-data yang sangat akurat ya. Ternyata terorisme, gerakan radikalisme ternyata berapa tahun ya, 5 tahun sampai 2 tahun 5 tahun ini selalu menyasar rumah ibadah Kristen. Berarti kan itu sangat sangat clear gitu ya message-nya bahwa ada istilahnya ada kebencian, ada intoleransi terhadap teman-teman dari Muslim kepada non Kristen terutama gitu. Yang kedua, tadi disampaikan juga, aku sama sih juga concern-nya tadi yang disampaikan Ahmad sama ya, dan dari trust building yang kita sedang kerjakan sekarang itu justru problem statement yang kita dapatkan adalah anak-anak muda Indonesia ini kurang terfasilitasinya ruang-ruang aman untuk saling bercerita gitu, terutama ngomongin hal-hal yang beda-beda gitu, yang beragam gitu ya. Apakah misalnya ngomongin, jadi kita tuh nggak terbiasa dengan dialog yang beragam gitu. Jadi biasanya yang Muslim ke Muslim ya kan, di zona nyaman gitu. Terus yang Kristen di Kristen atau dan lain sebagainya gitu. Pada intinya kita melihat ada lack of safe space for young people, tidak hanya young people sih, kayaknya Indonesian people to share diverse idea gitu ya, in respectful manner gitu. Jadi kalau kita berbeda pendapat itu dianggapnya salah, dianggapnya berbeda gitu, sehingga akhirnya karena tidak memiliki safe space, akhirnya orang mengekspresikan dirinya dengan cara-cara kekerasan gitu kan, dengan cara-cara yang dia nggak ngerti harus ke siapa lagi saya berdialog ini gitu. Oleh karena itu tadi ketemunya adalah kita perlu menciptakan ruang-ruang yang aman gitu ya untuk saling mendengarkan, untuk saling berbagi, terutama topik-topik yang selama ini menjadi kontroversial atau menjadi debate gitu ya. Dan itu kita perlu belajar banget gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya kayak mencontoh orang-orang DPR ya kan, ada beda pendapat yang melayang kursi ya kan, yang melayang apalagi pokoknya hal-hal kekerasan lah gitu. Itu sih kayaknya yang aku mau sampaikan. Terima kasih banget atas waktunya hari ini. Oh, Kak Meisha, ini ya posting itu ya di Trust Building kita juga concern terhadap Israel Palestina, dan sebenarnya kita punya satu teman dari Palestina. Dia S2 dan S3 di Inggris, dan selama dia sekolah dia nggak bisa kembali ke Palestina karena dia mendapatkan restricted. Kemudian seminggu sebelum pemboman kemarin dia sempat pulang menemui ibunya gitu, dan itu blessing banget, dia bisa aman dan dia bisa balik ke Inggris gitu. Dia bilang media-media Barat tidak imbang memberitakan tentang apa yang terjadi di Palestina. Kayaknya mungkin ini bisa jadi topik ya Kak Meisha dengan Pak Dino Patijalal, menghadirkan orang Palestina langsung, kemudian mendengarkan perspektif dia seperti apa, dan dia berjuang untuk non-violence gitu. Kayaknya kalau yang violence sudah banyak banget gitu, tapi orang yang punya prinsip dia mau memperjuangkan sesuatu dengan non-violence, ini yang kayaknya kurang diberitakan di media massa gitu. Thank you. Baik, terima kasih Mas Huda. Karena
waktu kita sudah habis, ya, sudah 17:08. Oke. Mungkin closing statement dari Meisa dan Oji mungkin masing-masing ya 1 menit lah. Oke, I'll go. Closing statement-nya mungkin lebih ke dengan semakin banyaknya ruang-ruang aman seperti yang tadi Kak Huda mention untuk orang-orang berdiskusi, terutama dari religious leaders di tingkat akar rumput dan juga anak-anak muda yang menjadi masa depan nggak cuma Indonesia saya rasa tapi juga seluruh dunia. Tentunya menjadi hal positif terutama untuk membantu menyebarkan narasi-narasi positif terkait hubungan antar umat beragama. Karena di Indonesia sendiri kan kita tidak terdiri dari satu agama saja, tapi juga we consist of many religions dan juga beliefs. So mungkin untuk kita semua good luck ke depannya dengan program trust building kita, dan I would love to see the next trust building talk. Thank you. Ya, silakan Kang Oji. Ya, dikit saja. Mari kita memperkuat trust di antara kita dulu, karena kita nggak mungkin sharing trust kalau kita nggak trust. Yang kedua, kalau kita sama-sama berjuang untuk peace dan trust dengan tadi yang kau udah katakan dengan non-violent, itu yang keren dan susah. Baik secara verbal, pikiran, dan perbuatan. Nah, oke, itu saja. Baik, Syukran. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk dua narasumber yang keren ya, Meisa dan Oji yang menjadi narasumber Trust Building Talk pada hari ini. Dan kami tidak punya apa-apa yang kami bisa berikan ya. Tapi doa kami supaya kalian di sana menjadi leader ya, membawa perubahan. Oke. Ada lemon sama garam nih. Oh, ada garam. Fresh. Ngomongin garam jadi teringat ya apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih ya. Jadilah garam dunia. Aduh. Ya, karena kalau garam itu tidak asin maka akan dibuang. Karena garam itu menciptakan rasa. Okay. Mungkin itu sebagai closing statement dari moderator, dan saya kembalikan kepada host. Oke. Terima kasih Ferry Pardosi sudah leading Trust Building Talk hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Meisa